Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman ataupun adik-adik yang senang mencari informasi, konten atau video seputar tentang fisika? Rasanya sudah begitu lama saya tidak membuat konten seputar fisika. Nah, di video kali ini saya akan kembali membuat konten tentang fisika yang nantinya mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman atau adik-adik untuk melakukan eksperimen di kelas. Jika di video-video saya sebelumnya, saya membuat media pembelajaran menggunakan alat dan bahan sederhana yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar, di video kali ini saya juga akan menggunakan alat yang dapat kita temukan di sekitar kita. Tapi bedanya kali ini kita akan menggunakan, HP atau smartphone. Kita akan menggunakan salah satu aplikasi yang dapat kita install di smartphone. Nah, aplikasi yang saya maksud di sini adalah frekuensi generator. Jadi kita dapat install. Saya akan install di sini menggunakan Play Store. Saya install di Play Store. Kita ketikkan saja frekuensi generator. Nah, jika sudah terinstall maka akan terlihat seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari frekuensi generator. Aplikasi di sini tertulis atau dapat kita baca di sini ada tulisan 440 Hz. Nah, di situ frekuensinya. Nah, frekuensinya ini bisa kita ubah. Nah, jadi di sini saya akan menunjukkan penggunaan aplikasi frekuensi generator ini untuk mengenalkan konsep dasar dari gelombang suara. Nah, mungkin ini cocok untuk pemula ya, mungkin bisa untuk anak-anak SD, anak-anak SMP, bahkan untuk anak-anak SMA juga. Di sini bisa kita gunakan untuk mengingatkan kembali konsep-konsep dasar tentang gelombang suara untuk pengantarnya. Nah, kemarin saya menggunakan aplikasi ini di kelas untuk anak-anak SMA untuk mengingatkan kembali konsep-konsep dasar gelombang suara. Nah, jadi sebelum kita menggunakan aplikasi ini untuk eksperimen lebih lanjut, di sini saya akan, atau di video ini saya akan terlebih dahulu untuk memperkenalkannya dalam konsep-konsep dasar atau penggunaannya untuk mengenalkan gelombang suara. Nah, di sini frekuensinya, oke, perhatikan bisa kita ubah di sini. Nah, bisa kita kecilkan. Di sini mulai dari 1 Hz hingga maksimalnya di sini ada 22.000 Hz. Nah, hal pertama yang dapat kita kenalkan di sini mungkin adalah tentang ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ketika kita kembalikan misalkan di 421 Hz, ini kita tekan tombol play maka akan sangat menarik. Aplikasi ini akan menghasilkan suara. Ini volumenya kita besarkan, kita fullkan. Oke, ini akan menghasilkan suara. Jika kita naikkan, sangat luar biasa, sangat menarik. Tentunya ini akan membantu sekali. Oke, perhatikan di situ. Selain menghasilkan suara, di sini juga kita dapat lihat. Coba perhatikan, simulasi gambar yang ditampilkan. Jadi sini juga memvisualkan. Selain menghasilkan suara, di sini kita juga dapat, lihat, perhatikan ketika di sini frekuensinya 1258 Hz. Saya kembalikan dulu. Ini di 323 Hz. Perhatikan visual gambarnya. Ketika saya naikkan frekuensinya, selain suaranya yang dihasilkan tentu berbeda, lihat, semakin rapat. Ketika saya naikkan, akan semakin rapat. Nah, jadi di sini dapat kita perlihatkan pengaruh antara frekuensi terhadap jumlah gelombang, atau di sini kita dapat membantu untuk mendefinisikan dari frekuensi. Nah, cuma di sini harus berhati-hati dari visual gambar yang ditampilkan, karena ini fungsinya untuk membantu, tapi jangan sampai miskonsepsi. Kenapa? Karena perlu kita ingat bahwa gelombang suara atau gelombang bunyi itu adalah gelombang longitudinal, yaitu berupa rapatan dan renggangan. Makanya saya tadi menggunakan istilah semakin rapat. Semakin rapat ketika frekuensinya dikecilkan, dia akan semakin renggang, jumlah gelombangnya semakin sedikit. Nah, ini hanya membantu saja secara visual,
gambarnya di sini yang ditampilkan adalah berupa puncak dan lembah. Nah, tetapi perlu kita ingatkan, jangan sampai terjadi miskonsepsi bahwa gelombang suara itu bentuknya gelombang suara itu berupa rapatan dan renggangan atau longitudinal. Oke, mungkin itu saja koreksinya. Tapi tidak ada yang salah dengan aplikasi ini. Ini hanya untuk visualisasi dari besar kecil frekuensi terhadap ya. Semakin rapat, sangat menarik ya, sangat menarik. Oke. Nah, coba perhatikan lagi. Kita juga dapat melihat bahwa, kita dapat mengenalkan bahwa frekuensi ini sebagai tinggi rendahnya nada. Nah, kita perkenalkan nada-nada itu frekuensinya berbeda-beda dari do, re, mi dan seterusnya. Maka di sini apa yang perbedaannya ketika frekuensinya berubah, tadi nadanya berubah? Ya. Jadi yang mempengaruhi besar kecilnya nada itu adalah frekuensi. Oke, sangat menarik. Tetapi, nah sering kita dengar atau pertanyaan, bagaimana dengan kuat lemahnya bunyi? Nah, kita lihat di sini. Kuat lemahnya bunyi, berarti sini volumenya kita kecilkan. Kita ubah, kita turunkan. Oke, seperti ini. Ya, perhatikan visual gambarnya. Visual gambarnya sangat membantu sekali. Ya, saya naikkan lagi volumenya. Kan? Ya, amplitudonya berubah ya. Amplitudonya berubah. Amplitudo yang divisualkan di sini berubah. Jika volumenya kita kecilkan seperti ini, maka amplitudo gelombangnya juga berkurang. Ini alasannya mungkin kenapa di sini visualnya dalam bentuk puncak dan lembah, supaya lebih mudah untuk mengamati rapatan frekuensinya tadi maupun amplitudonya ya. Sangat menarik sekali. Ya, ketika kita maksimalkan volumenya, maka amplitudonya juga ya semakin tinggi. Oke? Nah, jadi dengan aplikasi yang dapat kita install di HP, jadi HP pada anak-anak di sini dapat kita manfaatkan untuk keperluan eksperimen atau pembelajaran fisika. Sangat menarik sekali. Jadi di sini mereka akan bisa otak-atik sendiri, bereksperimen sendiri untuk melakukan eksperimen fisika yang sangat menarik. Nah, jadi menarik sekali menggunakan aplikasi frekuensi generator ini kita dapat merancang eksperimen fisika lainnya. Mungkin di video-video yang berikutnya nanti saya juga akan mencoba untuk mengembangkan eksperimen menggunakan aplikasi frekuensi generator ini. Bisa nanti kita akan coba untuk memperlihatkan fenomena efek Doppler. Kemudian mungkin juga nanti kita akan bisa mencoba praktiko atau eksperimen terhadap intensitas ya, terhadap intensitas. Nah, tunggu saja di video-video saya yang berikutnya, yaitu tentang penggunaan aplikasi frekuensi generator ini. Nah, untuk video ini kita cukupkan sampai di sini.